Nah, sebelumnya adalah GGL induksi yang dihasilkan oleh sudut yang berubah. Ya, kita rekap lagi bahwa besarnya GGL induksi yang dihasilkan adalah minus N turunan pertama flux terhadap waktu. Ya. Kemudian flux ini kan fungsi dari medan magnet, luas penampang solenoida, dan sudut di antara keduanya. Oke. Sebelumnya kita bahas bahwa kalau sudutnya berubah bisa menghasilkan listrik. Oke. Kalau yang lainnya berubah, kalau A-nya berubah, bisa nggak sistem dengan luas penampang yang berubah? Oke. Nah, ini kita akan bahas hari ini. Ya. Misalnya saya memiliki sebuah kumparan atau lengkungan, ya, kawat berbentuk U seperti ini. Oke. Kemudian kedua ujungnya ini saya hubungkan. Ya. Kemudian penghubung ini saya gerakkan ke arah, misalnya ke arah kanan, ya, dengan kecepatan V. Maka dalam hal ini A, ya, luas area dari solenoida ini akan berubah terhadap waktu. Oke. Dalam hal ini B tegak lurus dengan A sehingga θ-nya sama dengan 0 dan cos 0 sama dengan 1. Maka GGL induksi yang dihasilkan adalah minus N, fluxnya menjadi berapa? B kali A. Ya. Nah, karena B-nya adalah konstan, dia bisa keluar dari diferensiasi. Jadi minus NB dA per dt. Oke. Nah, kalau kita lihat lebih dekat di sini A ini merupakan fungsi dari apa? Nah, panjangnya ini ya. Panjangnya misalnya L ya. Kemudian ini X. Oke. Nah, dA per dt ternyata A itu adalah L kalikan X ya. Panjang kali lebar. Nah, L-nya tetap, dia tidak berubah terhadap waktu. Oke, maka dia bisa keluar dari diferensiasi. Oke, maka saya tuliskan minus NBL dx per dt. Dx per dt ini apa? Kecepatan. Ya. Kecepatan laju dari seberapa cepat penghubung ini bergerak ke kanan. Oke. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa GGL induksi yang dihasilkan adalah minus NBL kalikan V. Ya. Ini namanya generator jenis slide wire. Ya, pergerakan konduktor L pada B konstan dan θ konstan akan menghasilkan A yang berubah-ubah luasnya terhadap waktu, ya, dA per dt. Nah, dA per dt ini akan menghasilkan GGL induksi. Ya. Oke, dalam beberapa sistem yang memanfaatkan induksi magnet ini seringkali ada dua hal ya. Kumparan yang kita gerakkan relatif terhadap magnet, jadi yang bergerak adalah kumparannya, atau magnet yang digerakkan relatif terhadap kumparan. Oke, jadi yang digerakkan adalah magnetnya, kumparannya diam. Ini misalnya pada mikrofon, loudspeaker, dan gitar listrik, ya. Sehingga karena misalnya seperti ini ya, saya memiliki kumparan di sini. Oke. Nah, di sini ada magnet. Kemudian S ya. Kalau magnetnya digerakkan maju atau mundur atau kumparannya yang digerakkan maju atau mundur, maka medan magnet yang diterima oleh kumparan ini menjadi berubah-ubah terhadap waktu. Ya. Jadi sekarang fluxnya menjadi dA cos θ ya, per dt. Nah, B-nya yang berubah-ubah terhadap waktu. Oke. Dalam hal ini A-nya konstan bisa keluar, θ-nya misalnya kita anggap 0, maka cos 01, maka menjadi NA dB per dt. Ya, perubahan flux dari ini. Oke. Nah, selain itu contohnya pada si piranti induktor yang dilalui oleh arus AC. Ya, arus nanti kita akan belajar arus AC itu nilainya I-nya berubah-ubah terhadap waktu. Ya. Nah, kita lihat lagi B ini berapa besarnya B yang dihasilkan oleh induktor misalnya ya. Ini B-nya berapa dengan I berapa? Ya, B kan besarnya untuk induktor berapa? Mu 0 I kali N per L. Ya. Gitu ya. Maka dalam hal ini benar nggak mu 0 I per iya ya. Mu 0 I kali N per L. Betul kan? Nah, dalam hal ini B-nya
mu 0 adalah konstan, n adalah konstan, L-nya panjangnya juga konstan, dia tidak berubah terhadap waktu. Ya. Maka ketiga variabel ini bisa keluar dari persamaan. Oke. Sehingga yang di sisanya adalah I saja yang ada di dalamnya. Oke. N mu 0, kemudian DI per DT. Ini N-nya harusnya N kuadrat. Ya, enggak. Ini nanti kita lihat. Ya. Nah, dalam hal ini induktor ini akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu, ya, yang kita sebut sebagai induktansi. Jadi kita akan bahas ke sana. Ini contohnya tadi, beberapa peralatan yang memanfaatkan perubahan flux tadi, ya, berubah dB per dt, sehingga nanti menghasilkan GGL induksi yang direpresentasikan sebagai sinyal suara atau sinyal listrik. Contohnya di mikrofon, ini mikrofon di sini ya. Magnetnya tetap konstan. Ya. Kemudian ini ada solenoida yang dililitkan di sebuah membran, ya, diafragma. Ketika ada getaran udara ke sana, diafragmanya ini agak terdorong ke dalam, ya. Terdorong ke dalam. Ke dalam. Nah, ketika didorong ke dalam. Oke. Sehingga ketika ada gelombang suara di sini sound waves, ya, tergantung frekuensi dan amplitudonya, semakin besar dia akan terdorong ke bawahnya. Oke. Nah, dalam hal ini kan terdapat perubahan flux medan magnet, ya, karena gerakan tadi, ya, dB per dt, sehingga ini keluar sebagai sinyal, ya, bahwa ada tegangannya sekian. Nah, sinyal-sinyal ini yang bisa diamplifikasi, diperbesar, ya, kalikan 10 misalnya di sini. Maka kita bisa mendengarkan suara kita menjadi lebih keras dengan mikrofon. Oke. Loudspeaker kebalikannya. Loudspeaker ini di sini ada coil, ya. Coil yang diletakkan di suspension ring. Oke. Ini magnetnya yang konstan, kemudian coilnya nempel di diafragma. Sama saja, ketika diberikan tegangan listrik tadi, ya, ini sinyal listrik di sini, I atau V, ya, dialirkan ke sini, dia akan menghasilkan gaya magnet. Ya. Nah, gaya magnet ini akan berinteraksi dengan magnet permanen di sini, gaya magnet dari magnet permanen. Ya. Ketika sama utara dengan utara, maka dia akan tolak menolak. Ketika selatan dengan selatan, tolak menolak. Ketika utara dengan selatan, tarik menarik. Ya. Dari kombinasi tadi ada tarikan, ada tolakan segala macam, menghasilkan si diafragma ini bergetar, maju dan mundur. Oke. Nah, getarannya ini menghasilkan gelombang bunyi di sini, ya. Tergantung seberapa cepat bergetarnya dan seberapa keras bergetarnya, maka frekuensi dan amplitudo gelombang bunyinya akan mengikuti, ya. Makanya hasilnya biasanya kan di feed di sini, di feed through. Maka dia akan menghasilkan kira-kira gelombang yang sama dengan yang diinputkan oleh mikrofon. Oke. Nah, gitar listrik juga seperti itu. Ya, ada magnet, benangnya ini ada magnet, bermagnet, magnetize. Ya. Kemudian di bagian pembacanya ini ada bagian yang bermagnet ini. Oke. Ini kan berarti bergerak ke kiri dan ke kanan ketika dipetik, ya. Oke. Ketika dipetik kan bergerak ke kiri kanan. Nah, tergantung seberapa besar gerakannya, ini menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu. Oke. Maka GGL induksi yang dihasilkan akan berubah-ubah juga terhadap waktu. Itu kan menghasilkan sinyal suara sesuai dengan getarannya tadi. Oke. Nah, ini dicontoh dari induksi magnet pada beberapa peralatan. Nah, sekarang kita masuk ke induktansi. Oke. Kita mempelajari bahwa di induksi ini, bahwa ketika terdapat dua kawat sejajar yang dialiri arus listrik, ini ada interaksi. Ya. Nah, ini kita perluas jika saya tidak memiliki kawat sejajar, tetapi solenoida. Oke. Kita ingat bahwa induksi elektromagnetik bagaimana? Saya alirkan arus listrik di sini, di solenoida, dia akan menghasilkan medan magnet. Ya, ini masuk. Nah, solenoida ini akan berubah seolah-olah menjadi sebuah magnet, dengan sini adalah kutub selatan, dan sini adalah kutub utara. Oke. Gitu ya.
Misalnya solenoida 1, ini solenoida 1, saya aliri dengan arus listrik AC. Arusnya itu berubah-ubah terhadap waktu. Seperti ini misalnya. T dan I. Kadang positif, kadang 0, kadang negatif, 0, positif, 0, seterusnya. Sehingga arus yang menghasilkan, yang berubah-ubah terhadap waktu tadi akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu. dI per dt akan menghasilkan dB per dt. Kenapa? Karena B adalah mu 0 I apa? Mu 0 I per A. Saya agak lupa nih, induktor. Mu 0 IN seperti ini. Perubahan medan magnet ini akan menghasilkan flux yang berubah. Nah, karena dB per dt-nya berubah, maka menghasilkan flux yang berubah terhadap waktu. Flux magnet yang berubah terhadap waktu. Jika ini ditangkap oleh solenoida 2, jika di dekatnya ada solenoida 2, maka kita dapatkan di solenoida 2 ada flux yang berubah terhadap waktu. Maka flux yang berubah terhadap waktu akan menghasilkan GGL induksi. GGL induksi di solenoida kedua. Jadi yang dihubungkan dengan listrik adalah solenoida 1, kita dekatkan saja di solenoida 2 akan terdapat listrik induksi yang dihasilkan. Nah, ini seperti dari mana ini kira-kira energi listriknya? Sepertinya wireless ya, kita transfer energi secara wireless. Antara 1 dan 2 ini kan tidak terhubung secara electronically. Hanya didekatkan saja. Bagaimana? Ini sebenarnya yang terjadi adalah perubahan energi saja. Ini dari energi listrik menjadi energi magnet, medan magnet menjadi energi ditangkap lagi magnet, kemudian diubah menjadi listrik. Hanya perubahan energi dari listrik ke medan magnet. Ketika medan magnet disampaikan ya tidak perlu adanya medium. Secara wireless pun bisa. Nah, ini yang kita sebut sebagai induktansi. Kita sebut misalnya tadi kembali ya 1 dan 2. Solenoida 1 menghasilkan medan listrik, medan magnet sebesar B1. Kemudian sebagian dari medan listrik ini ditangkap oleh solenoida 2, tapi tidak semuanya ya. Contohnya yang ini tidak ditangkap, ini tidak ditangkap. Sebagian, hanya sebagian saja. Porsinya sebagian ya antara 0 sampai 1. Kalau 1 itu 100%, 0, 0%. Nah, sebagian medan magnet dari solenoida 1 ini masuk ke solenoida 2. Nah, berapa besar sebagiannya ini? Ya, tergantung dari beberapa hal. Contohnya adalah jarak dan orientasi. Semakin jauh jaraknya solenoida 2 ini, akan semakin sedikit medan magnet yang bisa ditangkap. Kemudian orientasi, misalnya orientasinya seperti ini. Nah, sekarang B-nya ke arah sana dan A-nya ke arah sini. Maka ini juga akan menjadi 0. Karena cos antara B dan A, cos 90, 0. Maka jarak dan orientasi ini menentukan seberapa besar medan magnet yang ditangkap oleh solenoida. Nah, kita ingin tahu berapa besarnya induktansi antara dua solenoida tersebut. Kita hitung secara fluxnya berapa. Flux yang ditangkap oleh solenoida 2 kita sebut sebagai flux 2 sama dengan B2 kali A2 ya. B yang ditangkap oleh solenoida 2 kalikan luas penampang solenoida 2. Nah, berapa banyaknya B yang ditangkap oleh solenoida 2 tadi? Sebagian dari B yang dihasilkan oleh solenoida 1. Maka saya ubah nih B-nya menjadi sebagian dari medan magnet yang dihasilkan oleh solenoida 1. Ya. Ini bisa dipahami ya? Bisa. Oke, maka kita lanjut. Kalau demikian, berapa tegangan listrik yang dihasilkan di solenoida 2? GGL induksinya berapa? Minus N D flux per dt. N2 D flux 2 per dt. Maka kita dapatkan flux 2-nya berapa? Ini D flux 2 saya ubah menjadi eta
B1, A2. Ya. A2 konstan, dia keluar. Oke, eta juga konstan, keluar dari diferensiasi. Saya dapatkan di sini. Tinggal D B1 per DT. Besarnya B1 berapa? I0 I N per L. Ya. Mu 0-nya konstan bisa keluar. N-nya konstan bisa keluar. L-nya konstan ini bisa keluar dari diferensiasi, tinggal I saja. Oke, maka saya dapatkan eta mu 0 N1 N2 A2 dibagi L1 kalikan DI1 per DT. Perubahan arus yang terjadi pada solenoida 1 terhadap waktu. Oke. Nah, banyaknya konstanta ini ada eta mu 0 N1 N2 A2 L1 ini terlalu banyak, susah dipahami ya. Kita ringkas dengan sebuah besaran yang disebut sebagai M, namanya induktansi. Ya. Kok M, harusnya L namanya, induktansi. Induktansi mutual, oh ya, saya lambangkan sebagai M. Induktansi mutual, satuannya Henry. Ya. Ini adalah arus listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan di kumparan 2 akibat interaksi dengan kumparan 1. Meskipun kedua kumparan ini tidak saling terhubung secara elektrik. Ya. Dan tapi tetap kita alirkan listrik di kumparan 1, kita akan dapatkan listrik di kumparan 2. Oke. Nah, ini induktansi dipakai untuk banyak hal. Anda lihat smartphone zaman sekarang ya, ada namanya wireless charging. Oke. Kita tidak perlu colokkan charger berkabel di sini, tinggal taruh aja di atas chargernya. Oke. Nah, ini di sini dan di sini. Ya. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Ya, ini yang dialiri listrik, chargernya, ada kumparan di sini pastinya ya, menghasilkan medan magnet. Ya. Nah, sebagian medan magnet ini ditangkap oleh kumparan yang ada di belakang HP kita, ya, menghasilkan listrik yang bisa digunakan untuk mencas HP. Oke. Kita juga temukan ada teknologi yang namanya power sharing. Ya, HP teman kita masih full, HP kita sudah low bed, bagaimana? Ada charger. Ada teknologi terbaru, sama ya. Tinggal ditumpukkan aja. Oke. Artinya orientasinya di sini ada solenoida, di HP bawah juga solenoida. Oke. Ya, arus listrik alirkan dari HP solenoida yang HP bawah akan menghasilkan medan magnet ditangkap oleh solenoida dari HP yang bagian atas, diubah menjadi listrik, bisa untuk ngecas. Ya. Ini ada beberapa teknologi yang wow sekali ya. Kemudian busi, motor atau mobil Anda, bagaimana dia bisa mengignisi ya, campuran bahan bakar dan air. Nah, tidak ada apinya. Ya. Nah, ini dengan tegangan yang rendah dari AG 12 volt kita ubah menjadi tegangan yang sangat tinggi 24 kV antara dua titik ini. Ya. Nah, ketika tegangannya sangat besar seperti ini, breakdown ya, masih ingat breakdown ya? Breakdown voltage dari udara berapa? Kira-kira segitu. Ya. Sekian volt per meter. Ya. Nah, ini akan menghasilkan halilintar, seolah seperti sambaran petir di antara kedua elektroda tadi. Ya. Nah, ketika ini dimasukkan di chamber di ruang bahan bakar dan udara, maka ini akan menyebabkan ignisi, ya, pembakaran bahan bakar di mesin mobil dan mesin motor, sehingga digunakan untuk menggerakkan piston berputar, menggerakkan mesin menggerakkan roda, jadi kendaraan bisa berjalan. Kemudian di charger HP, charger laptop, okay, yang namanya transformator. Ini ada di dalamnya. Kalau Anda buka, ada transformator yang berisi dua kumparan. Ya, dua kumparan primer dan kumparan sekunder. Oke, yang primer kita hubungkan dengan listrik AC yang 220 volt di Indonesia, sedangkan sekundernya outputnya adalah mungkin 12 volt atau 24 volt. Ini digunakan untuk menurunkan tegangan atau menaikkan tegangan AC sesuai kebutuhan. Kita akan bahas di lecture selanjutnya. Oke, sejauh ini bisa dipahami ya. Oke.